Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa secara interaktif mengikuti video pembelajaran pada mata pelajaran IPA Fisika. Oke, anak-anakku kelas 7 sekalian, apa kabar antum semua? Semoga selalu dalam keadaan semangat dan selalu sehat mengikuti pembelajaran virtual ini. Nah, melalui pembelajaran ini, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang besaran dan pengukuran. Nah, pada minggu kemarin kita sudah mencatat ringkasan yang saya bagikan, yang dimana kalian semua sudah mencatat ringkasan tentang besaran, terutama pada besaran pokok, yaitu panjang, massa, suhu, dan lainnya. Nah, dan tentu ada hal-hal yang mungkin sudah kalian pahami dan ada juga hal-hal yang mesti perlu pendalaman. Maka pada kesempatan kali ini mudah-mudahan melalui pembelajaran ini kita semua bisa lebih paham lagi, bisa lebih mengerti lagi tentang apa itu besaran. Dan bagi para santri sekalian yang masih belum mengerti tentang materi yang saya jelaskan, nantinya bisa berkonsultasi lewat WhatsApp pribadi saya yang akan saya tuliskan di kolom deskripsi atau juga yang silahkan bagi yang sudah tahu. Dan jangan lupa untuk selalu mengabsenkan namanya di kolom komentar. Oke, untuk itu kita akan langsung ke pembahasan materi yang dimana kita akan bahas tentang beberapa besaran pokok yang mungkin belum sempat kalian baca atau mungkin baru membaca seperti itu. Nah, yang pertama, besaran. Apa sih itu besaran? Ya, nah, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Ingat, kata kunci daripada besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan memiliki angka sebagai skala yang untuk dinyatakan. Nah, contoh. Nah, seperti contoh yang di bawah ini pada kolom kuning ada 300 meter. Nah, 300 itu merupakan besaran dan meter itu adalah satuan daripada besaran panjang. Misalnya kalau kita mencoba mengukur panjang daripada meja, panjang daripada tembok, panjang daripada lantai, maka kita akan mengukur dengan menggunakan meteran. Nah, tentu setelah kita mengukur, kita mendapatkan ukuran yang bervariasi, bisa 12 meter, bisa 5 meter, bisa 10 meter, dan angka itu menunjukkan skala atau besarannya. Sedangkan meternya itu adalah satuan daripada besaran yang disebut besaran panjang. Nah, beda lagi dengan contoh yang ada di kolom warna hijau itu yang kalian lihat. Nah, di kolom hijau itu ya, misalnya 10 liter. Nah, ingat angka itu adalah sebuah nilai daripada besaran. Ingat, 10 itu adalah angka atau nilai dari besaran. Nah, liter di situ merupakan satuan daripada besaran, yaitu besaran volume. Nah, jadi sering kita menggunakan kata liter itu pada air. Misalnya kalau kita sering pergi isi minyak bahan bakar atau minyak motor ke pom, misalnya kita misalnya selalu pesan 1 liter, 2 liter, misalnya seperti itu. Nah, jadi sangat penting sekali kita mempelajari yang namanya besaran agar kita bisa lebih paham dengan kenapa sih ini disebut liter, kenapa sih ini disebut meter, ataupun kenapa ini disebut meter kubik. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami pada kesempatan malam kali ini. Pada kesempatan hari ini maksud saya ya. Oke, selanjutnya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, masih sekitar besaran itu sudah dibagi dua. Ada yang namanya pokok, ada yang namanya turunan. Nah, di sini besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Maksudnya tidak dapat diturunkan dari besaran lainnya, yaitu besaran dasarnya. Nah, misalnya meter, dia tidak bisa diturunkan ke besaran lain karena dia sudah mentok meter. Nah, kalau sudah menjadi sentimeter, meter pangkat 2, meter pangkat 3,
atau kilometer seperti itu, maka itu disebut dengan besaran turunan. Itu adalah turunan daripada satuan dasar. Misalnya kalau itu nama besarannya dari panjang, ya. Begitu juga massa. Massa ini dia satuannya itu adalah kilogram. Nah, yang dimana kalau kita menginginkan besaran turunan daripada massa atau kilogram ini, maka akan ada yang namanya gram, ya, ada yang namanya miligram. Nah, itu disebut dengan besaran turunan. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga waktu ada sekon atau detik. Nah, yang dimana ini singkatan daripada satuannya. Kalau meter itu M, kilogram itu kg, second atau detik itu adalah S, dengan suhu itu Kelvin bukan Celsius ya, tapi menggunakan Kelvin kalau untuk standar internasional. Sementara kita di Indonesia itu lebih kenalnya itu adalah derajat Celsius. Oke, di sini juga ada kuat arus listrik itu ada ampere. Makanya kalau kita sering dengar yang namanya ampere meter, ya, nah, itu adalah alat ukur untuk mengetahui kuat arus listrik, itu ampere meter. Nah, kalau ukur panjang ya meteran namanya. Nah, sedangkan untuk ukur massa itu namanya ada neraca, ada timbangan. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap besaran itu pasti memiliki yang namanya alat ukur. Nah, makanya sesuai dengan eh, pengertian daripada besaran itu tadi yang sudah saya jelaskan adalah sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Nah, untuk mengukur sesuatu itu membutuhkan yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur itu akan digunakan berdasarkan jenis daripada alat yang akan diukur, ya. Nah, maka jangan sampai kita mengukur sesuatu dengan alat ukur yang salah. Oke ya? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini adalah besaran pokok masih dengan besaran turunan. Sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, ya. Nah, seperti contoh di panjang itu ada 1 meter. Nah, meter ini adalah besaran pokoknya. Nah, kalau diturunkan, maka dia akan menjadi 100 cm kalau dirubah ke senti. Nah, ini 1 kilometer, yang di sebelah sini itu 1000 meter. Yang mana besaran pokoknya? Besaran pokoknya tentu yang meter. Sedangkan yang kilometer atau km ini adalah besaran turunan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah konversi dasar daripada meter ke kilometer, meter ke sentimeter, meter ke dekameter, dan seterusnya. Sama juga dengan 1 cm ke milimeter atau 1 inci ke sentimeter itu adalah konversi dasar dari angka 1 kepada satuan lainnya. Maka ini dijadikan contoh soal nih. Nah, contoh soalnya yang mungkin pernah kalian kerjakan di halaman uji kompetisi kemarin yang pernah saya bagikan scanan modul itu. Nah, kita sepakat bahwa 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Karena ini sudah ketetapan daripada perhitungan skala internasional. Nah, begitu juga yang 1 meter. Kita sepakat sama dengan 100 cm. Kenapa 100 cm, Pak atau Ustadz? Karena ini sudah ketetapan daripada pengukuran internasional dan sudah diakui. Nah, karena di sini kita sudah memiliki patokan angka dasar yang di atas ini, angka konversi namanya. Nah, maka ini 20 km. Kalau kita rubah ke meter, itu sama dengan 20.000 meter. Kenapa bisa 20.000 meter? Karena 20 km dikali 1000 meter menghasilkan 2000 meter. Saya ulangi. Nah, 20 km sama dengan 20.000 meter. Kenapa bisa seperti itu? Karena angka konversi menunjukkan 1 km sama dengan 1000 meter. Maka secara otomatis 20 km ini tinggal kita kali dengan 1000 meter. Maka menghasilkan 20 km sama dengan 20.000 meter. Begitu pula seterusnya, ya. Nah, kalau kita balik, ya,
1 meter berapa kilometer? Kalau 1 meter sama dengan berapa kilometer? Ya, kan seperti itu. Maka tinggal kita bagi caranya. Maka tinggal kita bagi 1 dibagi 1000 kilometer. Maka akan menghasilkan 0,001 kilo. Nah, jadi seperti itu cara untuk memperoleh konversi. Kalau dari kilo ke meter itu tinggal dikali 1 dikali 1000. Nah, kalau 1 meter ke kilometer, maka 1 dibagi 1000. Nah, sama dengan 0,001. Nah, jadi seperti itu. Paham ya semua ya? Nah, insya Allah paham. Nah, satu contoh lagi ya. Nah, ini tentang massa. Nah, massa itu berbeda dengan berat. Makanya di sini perhatikan pengertiannya ya. Nah, di sini massa itu adalah sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Ya, ingat, massa ini berhubungan dengan jumlah materi daripada benda. Ya, jumlah materi atau penyusun daripada benda. Sedangkan berat itu berhubungan dengan gaya gravitasi bumi. Nah, itu yang disebut dengan berat. Biasanya berat itu sering dinyatakan dalam satuan Newton. Ya, itu berat. Sedangkan massa itu dinyatakan dalam satuan kilogram. Ingat, bedakan ya. Berat itu biasanya dinyatakan dalam satuan Newton atau kilogram per meter kubik. Itu berat, ya. Nah, sedangkan massa itu adalah satuannya kilogram. Karena kalau menghitung massa itu berarti menghitung jumlah materi. Ya, kalau berat itu berhubungan dengan gaya tarik bumi. Nah, jadi seperti itu. Nah, satuan konversi massa itu, nah jadi seperti ini. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Karena 1 kilogram sama dengan 1 dikali 1000 gram. Nah, kalau 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, maka 1 kilogram itu sama dengan berapa ons? Supaya dia bisa menjadi 1000 gram. Maka 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Begitu juga dengan 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Nah, di sini 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dan 1 kuintal sama dengan 100 gram. Nah, sekarang kita coba cari 1 ton berapa kilogram. Nah, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, itu adalah konversinya ya. Kita tambah ya. Kita tambah di sini itu 1 ton ya sama dengan 1000 kilogram. Oke. Nah, jadi jangan dilupakan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang waktu. Nah, ingat kita punya waktu dalam 1 menit itu ya ada 60 detik. Sedangkan 1 jam itu ada 60 menit. Nah, lantas berapa detik dalam 1 jam? Ya tinggal dikali saja. 60 menit dikali 60 detik sama dengan
berapa? 3.600 detik. Nah, jadi di sini 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, maka kalau kita coba cari 1 jam sama dengan berapa second atau detik, ya, maka tinggal kita gabungkan aja perkalian antara 60 menit dengan 60 detik. Maka kita akan memperoleh 1 jam sama dengan 60 menit dikali 60 second sama dengan 3.600 detik. Nah, jadi 1 jam berapa detik? 1 jam itu adalah 3.600 detik. Nah, dalam 1 hari ada berapa jam? 24 jam, ya tinggal dikali berapa detik dalam sehari, maka seperti inilah cara menghitungnya. Oke, sekarang kita beralih ke suhu, ya. Nah, suhu ini adalah temperatur daripada apa? Daripada lingkungan sekitar kita. Temperatur itu adalah derajat panas atau derajat dingin suatu benda dan lingkungan. Maka itu yang disebut dengan suhu. Dan suhu ini juga memiliki alat ukur. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya itu adalah termometer. Oke, dan waktu itu alat ukurnya apa? Alat ukurnya stopwatch, ya, atau jam. Nah, itu alat ukurnya. Nah, di sini suhu itu dia konversinya banyak. Ada yang ke Celsius, ada yang ke Reaumur, ada yang Kelvin, dan ada yang Fahrenheit. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia, kita sering menggunakan derajat Celsius. Nah, derajat Celsius ini dia rentang suhunya itu dari 0 sampai 100. Nah, kenapa sampai 100? Karena 100 derajat itu adalah derajat tinggi air yang mendidih. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini satuan daripada internasional itu menggunakan Kelvin. Nah, kebanyakan di luar itu jarang menggunakan derajat Celcius, tapi menggunakan Kelvin yang paling banyak. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah rumus untuk mencari suhu, ya. Nah, berapa besar suhunya itu dengan cara seperti ini. Nah, ini contoh ya, mencari suhu nih. Nah, menggunakan rumus tadi. Raisa memanaskan air hingga suhu mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan ke dalam Kelvin? Ingat rumusnya tadi adalah T sama dengan T kecil plus 273 Kelvin. Kelvin ini adalah K satuannya ya. Nah, T kecil ini apa, Ustaz? T kecil ini adalah lambang yang dinyatakan ke dalam derajat Celcius. Nah, ini 65 derajat ini T kecil ya. Dan T besar ini adalah suhu daripada Kelvinnya. Maka 65 derajat ini adalah lambang dari T. Tinggal kita masukkan aja 65 ini. Dijumlahkan daripada angka koefisien dasar daripada si Kelvin. Nah, jadi 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. Nah, kalau 100 derajat Celcius itu tinggal ditambahkan aja, berarti 373. Nah, sementara di sini kita memanaskan air 65 derajat berapa Kelvin, tinggal dijumlahkan aja 65 ditambah 273 menghasilkan 338 Kelvin. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya penjelasannya? Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung menulis di kolom komentar atau mengirimkan pertanyaan langsung ke WhatsApp pribadi saya yang akan saya tuliskan di kolom komentar. Ya, maka seperti itu anak-anak sekalian. Jadi tetap semangat dalam melakukan pembelajaran ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian pada kesempatan pertemuan kali ini. Insya Allah saya selesai pembuatan video ini akan mengirimkan
tugas ya. Ya, mudah-mudahan tugasnya bisa diselesaikan dengan lancar insyaallah ya, dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.